Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi bersama gua di channel Markipuy. Kali ini gua akan membahas gimana caranya ngatur format penulisan skripsi. Karena gue juga lagi skripsian ya, gue bisa bantu sharing-sharing lah ilmunya ke kalian kayak gitu. Oke, kali ini gue bakal bahas soal format penulisan skripsi. Ini format tiap kampus atau tiap jurusan atau apa itu berbeda-beda, nanti bisa kalian sesuaikan aja. Oke, langsung aja gua pakai cara otomatis aja ya biar cepet, nggak ada sejam lah ngerapihin skripsi yang begitu banyak gitu kan. Oke, langsung aja kita ke ini. Gue udah buat contoh ini sebagai contoh aja ya. Bab 1 pendahuluan, sisanya isinya kan lu skripsi lu nih. Ini gue buat contoh aja, nanti sesuaikan aja sama skripsi kalian masing-masing. Ini tampilan pertama Wordnya, kita di home ya. Terus gimana lagi bang, kita ke styles, kemudian ada banyak kolom nih, ada no spacing, heading 1, heading 2, title, subtitle, emphasis, pokoknya banyak deh. Ini bisa kalian sesuaikan. Nah, biasanya yang gue pakai cuman heading 1, heading 2 sama normal. Nah, gimana cara nyetingnya biar nanti dia bisa menyesuaikan format yang lo bikin di sini. Ibaratnya ini tuh kolom untuk custom penulisan lo di sini gitu. Custom penulisan lo di skripsi. Nah, gimana caranya ngaturnya? Lo klik heading 1, misalkan dari heading 1 dulu ya. Dari heading 1, biasanya heading 1 dipakai buat bagian sini, bab 1 pendahuluan kayak gitu. Nah, sesuaikan aja. Nah, kita klik kanan di heading 1 ada modify. Nah, kita klik modify. Nah, kemudian ini format-formatnya yang nanti bakal lu terapin ke skripsi lu di format heading 1. Nah, kan kita heading 1-nya buat bab 1 pendahuluan nih. Ini enggak. Berarti kan tulisannya agak menjorok ke tengah. Berarti kita pakai yang ini. Nah, ini tampilan preview tampilannya gitu kan. Nanti bisa disesuaikan aja sama keinginan kalian kayak gitu. Ini kita bikin nota tengah, kemudian biasanya fontnya itu pakai Times New Roman. Nah, kita pakai Times New Roman dan ukuran fontnya biasanya pakai 12. Nah, seperti ini. Dan tulisannya hitam. Nah, terus di bold biasanya juga kita mau di bold. Mau underline, mau kalau ada yang underline bisa lo aktifin, yang italic juga bisa lo aktifin kalau emang permintaannya kayak gitu. Nah, kemudian udah jadi nih. Dan kira-kira bab 1 pendahuluan bakal kayak gini nih. Nah, kita klik untuk lebih jauh, kita klik format. Nah, buat ngatur spasi, paragraf segala macam ya ada font. Biasanya untuk ngatur jarak spasi kita klik kolom paragraf. Nah, di sini ada pengaturan spasinya. Biasanya gue mainin di sini aja. Kalau ini biasanya first line itu agak menjorok kayak gini nih dia jadinya. Nah, ini previewnya ya, ingat ini previewnya. Agak menjorok karena kalau bab 1 pendahuluan kita nggak pakai menjorok kayak gini ya. Jadi kita non aja. Nah, di sininya biasanya gua samain before sama afternya. Jadi before itu di sini 12, di kesininya 12. Kalau kesininya 0 jadi rapat kayak gini. Nah, biasanya gua samain sebelumnya 12, afternya 12. Jadi kita naikin aja ke 12. Nah, jadi jatuhnya kayak gini.
Kemudian nah 1,5 spasi antara bab 1 ini biasanya gue pakai 1,5 lines, atau multiple lebih bisa dan jaraknya lebih jauh kayak gini, kayak gitu. Nah kita ke single aja, kita ke 1,5 line, sorry. Nah akan jadi kayak gini. Nah ini preview tampilan untuk nanti tulisan di bab 1, format penulisan bab 1 pendahuluan kayak gitu. Ini langsung kita oke aja. Oke. Nah ini abain dulu aja, nggak masalah, tenang aja. Nah kita lanjut ke heading 2. Heading 2 biasanya di sini, oh iya biasa gue lupa nambahin pengertian apa gitu kan, biasanya itu pengertian bla 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 bla, pokoknya pengertian atau apapun itu. Nah itu biasanya masuknya di heading 2. Nah kita atur format di sekitar sini, dibuat ini nih, buat kolom yang di bawahnya bab 1 pendahuluan itu kita pakai heading 2, kita atur. Kita sama kayak tadi, modify, kemudian kita rubah fontnya, pakai fontnya Times New Roman, kemudian ukurannya pakai 12, kemudian kita hitamkan. Nah ini terserah mau di bold, mau di underline atau di italic, itu kebebasan kalian. Nah biasanya ini udah nggak terlalu ribet setting untuk di sini. Kita kalau buat heading 2 ya, kita langsung ke formatnya aja. Karena kan untuk heading 2 nggak terlalu panjang, jadinya nggak terlalu ribet mikirin ini. Kita langsung ke paragrafnya aja. Nah spasinya kita atur mau 2, mau biasanya gue tetap masih pakai 12 biar ada jarak senggang kayak gitu. Nah ini langsung kita okehin aja untuk heading 2 nya. Nah di jatuhnya heading 2 kayak gini, ntar gue coba terapin, kita atur satu-satu dulu. Nah kita oke. Heading 2 udah selesai. Kemudian kita biasanya yang dipakai normal, gue biasa langsung ke normal. Normal itu bagian isi. Nah ini mungkin yang agak diperhatikan sama kalian, format dari normal dimintanya seperti apa. Nah itu caranya sama, kita ke modify, kita pakai Times New Roman biasanya, kemudian fontnya juga di 12 atau bisa di 11, terserah, menyesuaikan aja. Kemudian warnanya kita hitamkan. Nah bisa atur langsung ke format paragraf gitu kan. Nah, ini nanti kalian sesuaikan aja, seperti first line itu kayak ada apa sih namanya ini yang menjorok ke dalam itulah, pokoknya mau dipanjangin menjoroknya, atau biasanya gue pakai 1,2 aja yang standar. Spasinya kalau diminta 1,5 kita pakai 1,5. Kalau mau yang single ya kita pakai single. Kalau mau yang otomatis langsung biasanya sih 1,5. Mau yang multiple at least ada yang multiple lebih jauh seperti biasanya 1,5. Kalau ini 3 kayaknya kalau double. Kalau single itu 1, ini 1,5, ini 3. Biasanya pakai 1,5. Kemudian before afternya ini agak kecil di 6 atau 8 ya, lupa, 6 lah, nanti disesuaikan aja. Pokoknya ini suka-suka kalian aja cara ngaturnya, kalian atur sendiri lah. Ini nanti previewnya bisa lihat di sini itu kan. Oh ya ini first line ya, agak menjorok ke dalam untuk setiap paragrafnya itu. Nah ini kita oke. Set. Nah kita klik oke. Nah ini udah keatur semua, dari mulai heading 1 untuk sini, heading 2 untuk bagian pengertian,
kemudian udah heading 2 untuk bagian pengertian, kemudian normal untuk bagian isinya. Sekarang kita mulai terapkan satu-satu di bagian heading 1 dulu. Nah, ini kita blok aja. Kita blok bagian bab satunya. Nanti kita pencet heading 1. Klik heading 1. Nah, dia akan otomatis ada di tengah seperti yang kita atur tadi. Kemudian kita ke pengertiannya. Pengertian ini kita blok, kemudian kita pakai heading 2. Nah, nanti di normalnya kalian blok aja semua. Kalian blok aja. Kemudian kalian klik normal. Nah, ini udah otomatis masuk normal ya. Berarti kalau udah kayak gini seperti yang kalian atur tadi. Kayak gitu. Contoh misalkan di sini gue bikin page baru deh. Nah, contoh misalkan di sini bab 2. Kemudian ini heading 2-nya. Gue atur heading 2-nya. Kemudian gue ketik normal, ya pokoknya gitu deh. Nah, nanti misalkan ini udah masuk bab 2 nih. Lu pencet heading 1 gitu kan. Ini lu atur ke heading 2. Kemudian di bagian normal atur normal. Nah, nanti dia semua akan nongol di sini di navigation. Kalau nggak ada tampilannya bisa lupa gue mana ya. Di view ada navigation pane. Nah, ini kalau dimatiin nanti nggak ada. Kalau lu aktifin dia ada. Nah, kalau yang belum nongol ininya, lu bisa ke view terus ke navigation pane. Nah, nanti kalau udah kayak gini, ini enak banget sih. Nanti kalau lu pengen misalkan udah bab 4, bab 5 kan skripsi berpuluh-puluh halaman lah, bahkan sampai 100 lah ibaratnya ya. Nah, nanti nggak usah capek-capek lu nyekrol ke atas ke bawah buat nyariin. Nah, nanti tinggal klik aja ini. Misalkan lu ada di bab 2 nih, lu pengen ke bab 1 lagi nih, males scroll, lalu tinggal bab 1 klik aja. Nah, nanti otomatis dia pindah ke bab 1. Gampangnya kayak gitu. Dan lebih gampang lagi kalau pakai cara ini buat bikin daftar isi jadi mudah. Nah, gue bisa contohin kayak gini. Misalkan udah selesai nih, lu pengen daftar isi lah, mau bikin daftar isi. Nah, gampang banget cuy kalau udah kayak gini. Lu tinggal insert mana ya, lupa lagi. Nah, lu tinggal ke menu reference gitu kan. Di sini ada table of content. Ini tuh buat bikin daftar isi. Nah, buat bikin daftar isi otomatisnya lu tinggal klik aja gitu kan. Nah, nanti lu pilih yang pertama kayak gini. Nah, nanti dia bakal muncul otomatis kayak gini. Mana nih, dia bakal muncul otomatis kayak gini. Lu nggak usah repot-repot lagi bikin daftar isi titik-titik. Lu harus nyesuaiin ininya nomor halaman segala macem. Lu udah bisa bikin secara otomatis kalau lu pakai konsep heading ini. Sebenarnya konsep heading ini memudahkan kalian untuk membuat skripsi sebetulnya. Nggak capek-capek nyekrol ke bawah, dari bawah ke atas lagi pusing nyariin. Lu tinggal klik ini aja. Mau langsung lu formatin ibaratnya bab 1 semua formatnya harus sama, ya lu tinggal blok aja terus pencet heading 1, terus nanti lanjutin seterusnya kayak gitu. Jadi enak sebenarnya pakai cara kayak gini. Jadi gak makan waktu ya, sekitar 1 jam lah kalau untuk ngerapiin skripsi yang begitu banyak. Nggak nyampe seharian dan nggak makan waktu juga. Seperti itu. Bikin daftar isinya juga lebih mudah, nggak perlu repot-repot untuk nyesuaiin titik-titiknya ya kalau manual. Karena kelihatan kalau bikin daftar isi itu nggak manual, nggak otomatis kayak gini.
dia bakal berantakan bentukannya. Nah segitu aja sih. Semangat buat kalian yang lagi nyusun skripsi atau banyak kerjaan, semoga bisa dilancarin segala urusannya. Oke, segitu aja dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.